Shalom alihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Penyembah Yesus Kristus murni dan konsekuen ya, Kristen sejati gitu ya, nggak pakai menyeh-menyeh ya toh, nggak pakai ragu-ragu. Bapa dalam nama Yesus, Bapa juga Allah, Anak juga Allah, Yesus juga Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Enggak, itu menyeh-menyeh itu. Kami Kristen sejati, penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Bukan dari kemarin ya Pak. Yesus Kristus Allah yang benar itu dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Saya dapat pertanyaan, ini pertanyaan lama sih, tapi kan ya nggak apa-apa, saya jawab lagi ya. Gini judulnya, saat Yesus manusia, siapa yang disembah? Nah, kan orang Kristen itu memahami bahwa Yesus yang manusia itu adalah firman atau Allah yang menjadi manusia. Loh, kalau Allahnya menjadi manusia, siapa yang disembah di surga? Jangan tafsir ya, tapi harus pakai ayat Alkitab. Loh, kalau HTD itu pasti ayat Alkitab ya. Gak mau saya pakai tafsir. Titik paling krusial di Alkitab adalah pada saat Yesus jadi manusia pada umur 1 sampai 33 tahun. Siapa Allah yang disembah? Ya. Kebanyakan orang pasti jawab, "Oh, itu Bapa yang disembah." Itu bahasa Jermannya Belgedes gitu ya. Begini jawaban Alkitab. Nomor 1. Ketika Yesus bayi, ya, bayi owek-owek ya dong, sampai umur 29 tahun, yang harus disembah adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Yakub Israel. Yakub itu kan Israel ya. Itu dilakukan oleh Maria, ibunya Yesus, di dalam Lukas 1 ayat 46, ayat 47 dan ayat 49. Juga dilakukan oleh Zakaria, seorang imam ya. Zakaria itu bapaknya Yohanes Pembaptis, di dalam Lukas 1 ayat 67. Dulu sebelum Yesus lahir, sebagai orang Yahudi, Maria dan Imam Zakaria ini pasti menyembah Tuhan Yahweh, Tuhan Guru Besar semua Yahweh. Sejak Yesus lahir, maka penyembahan berubah dari Tuhan Yahweh, Tuhan Guru Besar semua, berubah menjadi Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Maria sama itu pinter ya, pinter, dan dia diberi hikmat Allah. Dia ngerti ya, sejak Yesus lahir nyembah itu nggak lagi ke Yahweh, kan Yesus itu Yahweh yang dibentuk jadi manusia. Yesaya 43 ayat 10. Ini khusus orang-orang yang pernah makan bangku sekolah. Ya, saya mau ngetes nih para mualaf, para pendeta, para romo, bacalah Yesaya 43 ayat 10 ya. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan setelah aku tidak akan ada lagi. Kalau kesimpulanmu adalah tidak ada Allah dibentuk, tolong kamu makan bangku sekolah dulu. Itu ada bangku sekolah itu, tolong dimakan ya. Tetapi jika kesimpulanmu adalah Allah dibentuk hanya satu kali, nah Anda sudah dekat ke surga. Gitu ya. Ya, sudah deket tuh kalau itu ya. Silakan ya. Oke, jadi mana ya tadi ya? Oke, berubah menjadi itu ya, dari Yahweh berubah menjadi Tuhan Allah. Nomor 2, ketika Yesus melayani, tadi kan Yesus bayi umur 1 sampai 29. Ketika Yesus melayani umur 30 sampai 33 tahun. Sebenarnya Yesus sudah ngasih clue saat dia umur 12 tahun. Ya, aku harus ke rumah Bapa. Nah, Yesus sudah nyebut-nyebut Bapa itu. Ya, orang tuanya nggak ngerti apa sih Bapa gitu ya. Yesus melayani umur 30 sampai 30 tahun. Yang harus disembah adalah Bapa kami. Yesus tidak pernah menyuruh menyembah kepada Bapa, tapi Yesus menyuruh menyembah kepada Bapa kami. Artinya Allah, yaitu kiasanku sendiri sebagai Allah yang roh di surga. Di dalam Matius 6 ayat 9 dan Yohanes 16 ayat 25. Yesus menyuruh berdoa kepada Bapa kami. Yesus tidak pernah menyuruh berdoa kepada Bapa. Catat baik-baik, Yesus tidak pernah menyuruh berdoa kepada Bapa, tetapi Yesus menyuruh berdoa kepada Bapa kami.
Bapa kami itu artinya Allah, bukan Bapa. Kepada iblis, Yesus kembali menyampaikan, mengingatkan, sembahlah Tuhan Allah, kepada Dialah engkau harus berbakti. Matius 4 ayat 10. Maklum, iblis kan mantan malaikat yang elok di surga. Jadi diingatkan lagi oleh Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu? Maria, Imam Zakaria menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Iblis juga disuruh balik lagi berbakti kepada Tuhan Allah. Murid-murid Yesus disuruh berdoa kepada Bapa kami. Ingat ya, bukan kepada Bapa ya. Bapa kami itu artinya Allah ya. Jawabannya adalah Wahyu 1 ayat 8 dan Wahyu 21 ayat 6. Bapa kami adalah Alfa dan Omega, Bapa yang kekal, yaitu aku sendiri, Yesus sendiri, sebagai roh di surga. Wahyu 1 ayat 8 dan Wahyu 21 ayat 6. Tuhan Allah yang Maha Kuasa adalah aku sendiri, Yesus sendiri sebagai roh di surga ya. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6. Sumber gagal memahami ya, gereja di luar sana gagal memahami ya, tidak paham bahwa di tahta surga selalu ada Yesus, roh duduk di tahta surga. Sejak sebelum segala abad sampai sekarang, sampai selama-lamanya Allah yang esa, Tuhan dan Juru Selamat itu sudah punya nama Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Dari sebelum segala abad, Allah yang esa itu Yesus, Tuhan itu Yesus, Juru Selamat itu Yesus. Berarti Juru Selamat itu sudah ada sejak dulu. Betul ya. Kebanyakan tidak paham Yohanes 16 ayat 25. Bapa adalah kiasan Yesus Allah yang roh di surga itu ya. Kemudian tidak paham juga bahwa Bapa itu bukan Allah dan Bapa tidak pernah disembah sebagai Allah. Kalau Anda mau menyembah Allah, Yesus menyuruh menyembah Bapa kami, bukan Bapa ya. Kecuali Yesus, kalau Yesus itu ngomongnya Bapa ya, Bapa itu Yesus itu yang ngomong. Kalau kita nggak boleh ngomong gitu, kita mesti ngomong Bapa kami. Sedangkan Bapa yang disebut langsung Bapa itu oleh Paulus, beberapa juga oleh Petrus, oleh Yohanes, yang dimaksud adalah Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5. Mereka kan orang-orang Yahudi toh, mantan orang Yahudi. Paulus itu muridnya Gamaliel, kisah 22 ayat berapa itu, ayat 2 ayat 3 itu ya. Terus Petrus juga mantan orang Yahudi, jadi dia ngerti siapakah Bapa yang kekal. Jadi kadang-kadang dia menulis Bapa ya. Bapa itu yang dimaksud ya Bapa yang kekal sebagai orang Yahudi itu loh. Sedangkan ketika dia ketemu Yesus, Yesus mengajarkan Bapa kami ya. Tapi rasul-rasul nggak ada ya yang mau doa ke Bapa kami, nggak ada ya. Ya, siapa bisa menunjukkan ada rasul berdoa ke Bapa kami? Walaupun Yesus menyuruh, ya toh, para rasul doalah kepada Bapa kami. Kenapa rasul nggak ada yang menjalankan? Rasul itu mudeng paham Bapa kami yang dimaksud Allah. Makanya semua rasul doanya kepada Allah. Salah satu contoh kisah 4 ayat 24 ya toh, berdoa kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi very clear ya. Jadi ayo bagi Anda yang pengen pinter ikut sekolah Alkitab ya, biar pinter ya. Yang pengen masuk surga, baptis, diawali dengan baptisan ya. Mumpung ada kesempatan, silakan Anda baptis. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Baptisan setiap hari Minggu di Cibubur, sekolah Alkitab tetap dibuka. Haleluya, amin.